Perkenalkan, nama saya Anugrah Nurdin Sani, NIM 2284038, program studi arsitektur, ingin mempresentasikan ujian akhir semester kepemimpinan. Yang pertama adalah konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seorang yang mempunyai pengaruh dan membawa manfaat untuk dirinya sendiri ataupun orang lain yang dipimpin. Yang selanjutnya, saya ingin menceritakan cerita tentang kesuksesan saya bekerja sebagai pegawai retail frozen food. Pada saat itu, saya bekerja di suatu retail frozen food. Posisi saya saat itu ditunjuk sebagai kepala toko di cabang lain, yang dimana cabang tersebut lumayan jauh dari pusat di mana saya harus sukses membangun toko di tempat tersebut dan meningkatkan omset toko dari awal. Di toko tersebut merupakan toko baru. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mempromosikan di sosial media atau di area-area terdekat. Untuk area terdekat sendiri yaitu berupa pasar atau sepanjang jalan atau ada alun-alun karena toko tersebut sangat dekat dengan alun-alun. Karena hal itu, saya mengambil peluang karena di daerah tersebut kan banyak sekali pedagang-pedagang yang membutuhkan produk-produk frozen food. Oleh karena itu, saya promosikan produk-produk saya tawarkan, saya coba tawarkan tes produknya dan sebagainya. Akhirnya banyak sekali pedagang-pedagang memilih produk-produk frozen food saya untuk dijadikan langganan. Nah, hal ini meningkatkan omset toko sedikit demi sedikit dan sukses membangun toko frozen food tersebut. Selanjutnya adalah cerita kegagalan saya. Cerita di mana sewaktu sekolah, saya ditunjuk menjadi ketua untuk mencoba mengikuti seleksi program kreativitas mahasiswa atau PKM. Di program tersebut, saya satu kelompok dengan orang baru, tidak mengenal satu sama lain dan berbagai karakter. Di sini saya gagal memimpin kelompok tersebut untuk lolos karena banyak sekali orang-orang baru yang satu kelompok dengan saya dan sangat chemistry-nya itu sangat kurang dan tidak ada pembagian jobs desk yang jelas. Itu karena kesalahan saya sendiri yang mengakibatkan tugas itu tidak terarah dan sangat rancu. Hal ini menyebabkan saya gagalnya lolos di program kreativitas mahasiswa. Selanjutnya adalah faktor kesuksesan. Dalam hal membangun toko yang saya presentasikan tadi, faktor kesuksesan yang saya lakukan adalah membangun hubungan jangka panjang, yaitu menarik pedagang-pedagang sekitar untuk dijadikan pelanggan tetap. Hal ini dilakukan karena untuk dijadikan omset tetap untuk menaikkan pendapatan toko. Yang kedua adalah membaca peluang. Seperti yang saya ceritakan tadi, karena area tersebut berpeluang karena banyak sekali pedagang yang membutuhkan frozen food produk-produk kami, maka saya promosikan, maka saya tawarkan dan saya ajak untuk para pedagang untuk menjadi pelanggan tetap kami. Dan yang terakhir adalah inisiatif dan kemandirian, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal dan mencari potensi pasar di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah faktor kegagalan yang saya alami ketika memimpin ketua seleksi program kreativitas mahasiswa, yaitu kurangnya pembentukan chemistry dan dinamika tim, tidak adanya proses mengenal satu sama lain dan menyebabkan hambatan dalam kerjasama. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi internal. Minimnya komunikasi menyebabkan kurangnya pemahaman visi dan tugas masing-masing anggota.
Dan yang terakhir adalah kurangnya pengelolaan peran dan aktivasi anggota. Tidak adanya sistem pengawasan atau pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan ada 4 yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, disiplin dan inisiatif tinggi. Tidak menunggu perintah, tapi mengambil tanggung jawab penuh dalam membangun dan mengembangkan toko baru. Percaya diri dan proaktif, berani menjajaki lingkungan baru, menawarkan produk dan menjalin relasi dengan pedagang sekitar. Yang selanjutnya adalah refleksi diri dan manajemen emosi. Dalam menghadapi tim dan berbagai karakter, self-leadership harus membantu menyesuaikan diri dan mengelola ekspektasi dan menjaga komunikasi terbuka. Dan yang terakhir, mengarahan tim. Kepemimpinan diri juga berarti mampu mengarahkan dan memberikan contoh ketika anggota tim pasif dan seharusnya menjadi motor penggerak bagi tim. Kuat dalam mengatur ritme secara internal. Selanjutnya adalah tindakan sebagai pemimpin dan penjelasannya. Dan yang pertama, memberi arahan yang jelas, menyampaikan tujuan dan strategi organisasi secara lugas runtut kepada seluruh tim. Selanjutnya, memberdayakan anggota, melatih, membimbing, dan mempercayakan agar setiap anggota tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, menjadi teladan, mempraktikkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Menyelesaikan masalah, tidak lari dari konflik, memimpin hadir sebagai penengah atau pemecah masalah. Dan yang terakhir, membangun budaya positif, menciptakan suasana organisasi yang sehat, terbuka, dan saling menghargai. Untuk visi pribadi saya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar dengan terus belajar, berkembang, dan berkontribusi secara positif di bidang yang saya geluti. Saya ingin menjadi sosok yang tidak hanya sukses secara pribadi, tapi juga mampu memberi dampak yang baik bagi masyarakat. Untuk misi pribadi saya, yang pertama, menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun informal secara berkelanjutan. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi yang mendukung pertumbuhan karakter dan kepemimpinan. Yang keempat, membangun relasi yang sehat, saling mendukung, dan penuh empati dengan orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan profesional yang relevan dengan bidang pekerjaan dan minat saya. Selanjutnya adalah tujuan pribadi. Tujuan pribadi saya adalah menjadi seorang profesional yang kompeten, beretika, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Dan yang terakhir, sasaran pribadi. Beberapa sasaran jangka pendek dan panjang yang saya tetapkan adalah menyelesaikan pendidikan tinggi, mengikuti pelatihan sertifikasi yang mendukung karir saya, dan mendapatkan pekerjaan di bidang sesuai dengan minat dan keahlian saya. Selanjutnya, apa itu hukum-hukum semesta? Hukum semesta adalah prinsip-prinsip universal yang berlaku di alam semesta dan dalam kehidupan manusia, seperti sebab dan akibat, keseimbangan, ketertarikan, frekuensi, dan perubahan. Nah, peran hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan yaitu membangun integritas dan etika, mengembangkan visi yang harmonis, meningkatkan energi positif, menumbuhkan kesadaran sosial dan lingkungan, menjadi agen perubahan. Pemimpin yang memahami hukum semesta pasti akan dengan kesadaran, bukan ego, menjaga harmoni antara manusia, alam, dan tujuan, menciptakan dampak yang lebih dalam dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah konflik yang pernah saya alami. Saya pernah mengalami konflik saat bekerja kelompok di kampus. Salah satu teman saya itu jarang mengerjakan tugas, padahal deadline sudah dekat. Saya sedikit kesal, tapi bingung harus bagaimana. Awalnya saya itu diam saja karena itu takut menyinggung, tapi saya itu memberanikan diri untuk bicara baik-baik, menemukan jalan tengahnya seperti itu. Lalu ketika sudah ditentukan jalan tengahnya yaitu membagi tugas ulang dan saling membantu karena tuh saya itu tuh tidak tahu karena satu teman saya itu sedang punya masalah menurut saya itu tuh maka dari itu
dibutuhkan keterbukaan antara satu sama lain tim agar terjadinya transparansi, tidak ada salah paham yang mengakibatkan konflik yang sedang dialami. Yang terakhir adalah nasihat untuk diriku sendiri sebagai pemimpin. Jangan pernah merasa paling tahu, dengarkan lebih banyak, bicara secukupnya. Kepemimpinan bukan tentang mengatur, tapi tentang memberi teladan. Saat kamu jatuh, bangkitlah dengan membawa pelajaran, bukan penyesalan. Pimpin dengan hati, bukan ego. Ingat, pemimpin yang baik bukan yang ditakuti, tapi yang dihormati karena ketulusan dan keberanian untuk bertanggung jawab. Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Jika ada salah kata atau hal lainnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.